Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita mendapat kesempatan untuk mendiskusikan bersama dan belajar bersama dengan teman-teman terkait materi pasar modal. Yang mana pada kesempatan kali ini materi yang akan kita diskusikan bersama itu tentang pasar modal di Indonesia dan mekanisme perdagangannya seperti itu. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman. Dan untuk menyingkatnya waktu, saya akan langsung lanjut ke pembahasan pertama terkait pasar modal di Indonesia dan mekanisme perdagangannya. Di sini pasar modal di Indonesia. Saya bayangkan dulu, pasar modal di Indonesia dibentuk untuk menghubungkan investor atau pemodal dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Investor merupakan pihak yang mempunyai kelebihan dana, sedangkan perusahaan atau institusi pemerintah memerlukan dana untuk membiayai berbagai proyek-proyeknya. Dalam hal ini, pasar modal berfungsi sebagai pengalokasi dana dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, pasar modal itu adalah saya membahasakannya sebagai orang ketiga seperti itu, karena dia dari investor, kemudian dari perusahaan itu sendiri, di tengah-tengahnya itu ada pasar modal, di mana pasar modal itu menjadi ruang atau menjadi perantara dari kedua belah pihak itu, antara investor dan perusahaan itu sendiri untuk melakukan transaksi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau yang lebih kita kenal dengan Bapepam LK. Bapepam LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Jadi Bapepam itu di dalam pasar modal juga terdapat pengawasan, juga terdapat polisinya, seperti itu, juga terdapat ketentuannya. Kita tidak, misalnya kita investor, kita tidak semena-menanya melakukan investasi terhadap suatu perusahaan seperti itu. Ada juga badan yang mengawasi di dalamnya, yaitu yang dikenal dengan Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam seperti itu. Yang mana tugasnya Bapepam itu kita akan lanjut bahas lagi di set selanjutnya. Sebagai perbandingan, tugas-tugas Bapepam tersebut hampir sama dengan tugas pokok Securities Exchange Commission atau ESC di Amerika Serikat. ESC bertugas menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di pasar modal seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui dan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di dalam pasar modal itu juga terdapat polisinya atau terdapat pengawas seperti itu, yang mengawas mungkin di dalamnya tak terjadi kecurangan, baik dari perusahaan itu sendiri yang tidak memenuhi tentang SOP, kemudian dari investornya itu sendiri yang melakukan kecurangan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, fungsi Bapepam LK, yaitu 1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal, penegakan peraturan di bidang pasar modal, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, dan dari badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal, penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik, kemudian penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Jadi fungsi Bapepam itu sendiri ada banyak ya teman-teman. Contohnya di sini, kemudian yang di selanjutnya di slide ke-6, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal, penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan, pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang lembaga keuangan,
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan, pelaksanaan tata usaha badan. Jadi seperti penjelasan saya tadi, ternyata yang kita ketahui mungkin Bapam itu cuma sebagai pengawas atau polisi, tapi sejauh yang tadi yang saya jelaskan, ternyata Bapam itu mempunyai fungsi lain, yaitu bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga dia mempunyai sebuah wewenang untuk mengadakan misalnya seperti tadi evaluasi, kemudian penyelesaian, kemudian harus di dalam peraturannya, di dalam peraturan Bapam itu harus sesuai dengan SOP seperti itu. Dan tidak sewenang-wenang juga Bapam itu menjalankan tugasnya. Bapam itu kan tadi seperti yang saya jelaskan, Bapam itu di backup oleh Menteri Keuangan seperti itu. Kemudian pindah ke slide yang selanjutnya, bursa efek, yang nantinya akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh saudara kita Mas Erdin Huda Pratama. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erdin Huda Pratama, NIM 2019 008327. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Abdurrahman. Saya akan menjelaskan tentang bursa efek. Di bursa efek atau saham dan obligasi serta sekuritas jangka panjang lainnya diperdagangkan antara investor. Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran, jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek antara mereka. Kemudian bursa efek dapat membentuk aliansi dengan bursa lain untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditasnya. Contoh, pada tanggal 30 November 2007, BEJ dan BES digabung dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Kemudian perusahaan efek dan sekuritas. Perusahaan efek sekuritas companies adalah perusahaan yang memiliki suatu atau gabungan 3 kegiatan berikut. Yang pertama, penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek adalah salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Itu sering disebut full commitment dan non full commitment. Yang kedua, perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek atau perusahaan pialing adalah salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Yang ketiga, manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah. Selanjutnya, investor. Investor atau sering juga disebut pemodal adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Investor dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, investor persaingan. Yang kedua, investor institusi. Kemudian investor juga dapat dibedakan berdasarkan asal negaranya. Yang pertama, investor Indonesia atau lokal. Yang kedua, investor asing dari luar negeri. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Sukma Maulinda dengan NIM 2019 008349. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok saya mengenai mekanisme perdagangan di pasar perdana. Sehubungan dengan proses penjatahan saham, ada istilah undersubscribe dan oversubscribe, yang dimana undersubscribe merupakan kurang pesan, dimana total saham yang dipesan kurang dari total saham. Sedangkan oversubscribe yaitu di mana total saham yang dipesan melebihi total saham. Selanjutnya, kebalikan dari go public.
Go private merupakan aksi perusahaan yang mengubah status perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, yang dimana tujuannya di sini manajemen akan berkonsentrasi kepada perusahaan tersebut tanpa adanya peraturan dari perusahaan terbuka. Selanjutnya, mekanisme perdagangan di pasar sekunder, yang dimana pasar sekunder di sini memberikan kesempatan kepada para investor untuk melakukan penjualan atau membeli saham atau obligasi serta jenis efek lainnya kepada bursa yang tercatat. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System atau JATS. Sedangkan perdagangan obligasi perusahaan dan obligasi negara di BI menggunakan sistem perdagangan yang disebut FITS, yaitu Fixed Income Trading System, dan OTC FIS, yaitu Over the Counter Fixed Income Service. Selanjutnya, hubungan investor dan pialang atau broker. Di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada full service broker, yang dimana di sini menyediakan saran investasi dan strategi investasi yang sekiranya tepat bagi para investor. Full service broker juga dapat mengelola rekening jika investor menginginkannya. Yang kedua di sini yaitu ada debt discount broker, yang dimana maksudnya di sini yaitu menyediakan layanan pada pemeliharaan rekening dan eksekusi pesanan membeli atau menjual. Selanjutnya yang ketiga di sini yaitu ada diskon broker. Pialang ini menyediakan layanan di antara layanan yang disediakan oleh kedua jenis pialang lainnya. Selanjutnya di sini yaitu ada margin. Pembelian margin atau margin purchase di sini yaitu pembelian sekuritas di mana sumbernya adalah tunai dan sisanya berasal dari pinjaman dari pialang tersebut. Banyaknya dana yang dimiliki investor disebut margin dan biasanya dinyatakan dalam percentage. Kan contoh dari margin. Contohnya yaitu seorang investor yang menggunakan uangnya sendiri sebesar 80 juta lalu meminjam uang sebesar 20 juta dari pialang untuk membeli saham. Jumlah investasi adalah 100 juta. Maka marginnya di sini yaitu 80 juta dibagi 100 juta, maka hasilnya sama dengan 0,80 atau 80%. Sekian dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam.